Israel ya. Kita harap Bapak Prabowo mau membuat kedutaan besar Israel di Indonesia. Kalau dia memang berani. Itu sejarah yang luar biasa yang diciptakan oleh Bapak Prabowo ya. Tapi itu tadi, selagi Menteri Luar Negeri dari Konoha itu, ya seperti biasa. Itu aja pikiran mereka. Jadi nggak berhak dia untuk berkata-kata untuk mengeluarkan Israel dari PBB. Ya itu saja Bapak Ya, Paul. saya kira udah nggak bisa, uangnya udah nggak ada. Si Hamasnya kan uangnya udah nggak ada untuk bisa. Tapi dikeluarkan dari PBB pun Israel saya kira nggak ini ya, nggak ngefek. Dia kan Israel kan tidak butuh PBB, ya kan? Iyalah, Hmm. percuma. Mau Pak Prabowo ketemu siapapun pejabat di Amerika tanpa dia membuka hubungan diplomatik dengan Israel, sepertinya sulit buat perusahaan-perusahaan besar, terutama investor-investor besar yang kita tahu lah siapa orang paling kaya di dunia ini, orang-orang Yahudi, Pak. Orang-orang Israel yang punya perusahaan-perusahaan high-tech itu juga orang-orang Israel gitu ya. Indonesia ingin mengeluarkan Israel dari PBB. Ya, nanti jangan-jangan malah ya nih polusi, silakan. Fokus ya, fokus ya. Eh, silakan, polusi. Shalom Bapak Pastor Paul dan semuanya. Ya menurut catatan dari Menteri Luar Negeri Indonesia tadi, apa hubungan Indonesia dengan Israel? Kenapa dia terlalu sekarang masih membenci Israel? Bagaimana Indonesia mau maju kalau ada satu negara yang dia benci? Menteri Luar Negeri apa seperti itu? Kalau dia saja sudah membenci, apalagi mau mengeluarkan dari PBB, apa hubungannya? Seharusnya orang-orang PBB yang di sana yang mengusul, bukan Indonesia. Dasar kadun itu memang begitu dia. Tidak henti-hentinya membenci. Malah kita berseru untuk melakukan hubungan dengan Israel ya. Kita harap Bapak Prabowo mau membuat kedutaan besar Israel di Indonesia. Kalau dia memang berani. Itu sejarah yang luar biasa yang diciptakan oleh Bapak Prabowo ya. Tapi itu tadi, selagi Menteri Luar Negeri dari Konoha itu, ya seperti biasa. Itu aja pikiran mereka. Jadi nggak berhak dia untuk berkata-kata untuk mengeluarkan Israel dari PBB. Ya itu saja Bapak Pastor Ya, Paul. saya kira udah nggak bisa, uangnya udah nggak ada. Si Hamasnya kan uangnya udah nggak ada untuk bisa. Tapi dikeluarkan dari PBB pun Israel saya kira nggak ini ya, nggak ngefek. Dia kan Israel kan tidak butuh PBB, ya kan? Iyalah, Hmm. percuma. Tapi mungkin yang lain dulu nih, kasih yang lain dulu nih, satu-satu nih. Pak Teddy, Pak Andi, Dr. Edison, Pak HW semua ya. Yuk kita mulai, coba kita kasih opini dan tentu saja kita minta supaya Prabowo, ujung-ujungnya pokoknya fokus ya, supaya Prabowo membuka hubungan diplomatik dengan eh, dengan Israel ya. Tenang aja saudara ya, pasti dibuka ini ya, pasti. Kalau karena nggak punya pilihan ya, itu adalah strategi yang paling logis untuk bisa memulihkan Indonesia, karena Israel menjanjikan uang yang cukup besar ya untuk dana pembangunannya Indonesia. Silakan, lanjut. Siapa nih?
Pak Paul, Ya, mau Om Bung. nyambung sedikit ya. Ya, boleh. Mau Pak Prabowo ketemu siapapun pejabat di Amerika tanpa dia membuka hubungan diplomatik dengan Israel, sepertinya sulit buat perusahaan-perusahaan besar, terutama investor-investor besar yang kita tahu lah siapa orang paling kaya di dunia ini, orang-orang Yahudi, Pak, orang-orang Israel yang punya perusahaan-perusahaan high-tech itu juga orang-orang Israel gitu ya. Ya nggak akan mungkin punya mimpi lah untuk mereka itu investasi di Konoha ini kalau misalkan kita nggak punya hubungan diplomatik dengan mereka gitu. Jadi kalau mau mengharapkan cuman ya gitu-gitu aja ketemu sana ketemu sini tanpa ada tindakan real, sulit Pak. Kalau bicara ekonomi, kita bicara trust, bicara kepercayaan. Sekarang yang paling sulit bagi Konoha ini adalah bagaimana memulihkan kepercayaan orang Yahudi untuk invest di sini supaya mereka mau invest di sini. Itu persoalannya Pak Paul. Bukan soal ya iklimnya ini dibuat mau kayak gimana pun nggak bakalan laku Pak, gitu sulit. Kita lihat sekarang ini di Konoha itu pengangguran itu sudah banyak. Kenapa? Ya karena investornya nggak ada dan pada lari di zaman dulu. Jadi kita hidupnya kan cuma dari hutang kemarin itu kan, kebanyakan hutang. Ini kalau ke sana itu cuma mau cari investasi, terus kemudian nggak dapat, terus cari utang, ya mau sampai berapa persen pertumbuhan ekonomi yang bisa diharapkan? 8%. Sepertinya dengan kondisi ekonomi dunia dan global seperti sekarang ini, mengharapkan pertumbuhan antara 4-5% saja sudah bagus. Terus kalau kita mau membangun ekonomi dengan pertumbuhan 8%, asumsinya ya katakanlah ya, seperti itu ya sulit Pak, sepertinya sulit. Apalagi dengan nomenklatur pemerintahan yang begitu luasnya seperti sekarang, itu akan butuh banyak biaya gitu. Ya oke lah, makan siang gratisnya sudah dapat dana dari Tiongkok, tetapi tidak ada makan siang yang gratis Pak, Nggak ada. dimanapun Nggak ada. nggak ada. Semuanya itu pasti ada jerba Sukimowo beornya Pak. Jadi mesti ada yang dikeluarkan biaya nanti untuk mendapatkan itu. Nah, jadi kalau misalkan kita mengharapkan investasi tanpa buka hubungan diplomatik, sulit sekali Pak Paul. Saya kira sulit. Mau dari mana gitu ya? Karena masalah trust, masalah orang mau invest itu masalah kepercayaan. Bagaimana Konoha mau dipercaya? Orang kita tiap hari kita punya kebijakan luar negeri itu justru menyerang Israel gitu ya. Atas dasar apa? Atas dasar masalah kemerdekaan. Nah itu makanya saya coba-coba cari pembenaran lah ya istilahnya. Kapan Israel pernah menyerang negara Palestina terus menduduki wilayah Palestina dan merebut wilayah Palestina? Belum pernah saya ketemu datanya Pak Paul. Kapan itu pernah? Misalkan satu negara diserang oleh negara lain, kemudian daerahnya diduduki. Itu dikatakan menjajah, masih masuk di akal. Tapi ini belum pernah saya menemukan gitu. Bahwa negara Israel pernah menyerang negara Palestina. Nggak ada datanya Pak Paul. Tetapi yang ada tahun 1948, kelima negara Arab atau 6 negara Arab itu menyerang negara Israel, itu ada datanya di buku-buku sejarah ada. Tapi bukan buku-buku sejarah propaganda ya, buku-buku sejarah yang benar gitu Pak Paul. Bukan propaganda gaya orang sebelah ini gitu, bukan itu gitu. Nah jadi kadang-kadang kita jadi bingung untuk kedepannya pencerahan dari sejarah ini agak repot Konoha ini Pak Paul. Kenapa? Jadi sebenarnya ya ini kalau kita bicara politik masa lalu ini, sebetulnya politik antisemitik itu rasis Pak, itu politik rasis. Tetapi masyarakat Konoha ini diwariskan dengan politik rasis ini dari masa Orde Lama ini gitu kan, seolah-olah itu adalah suatu kebenaran yang valid gitu ya. Nah, tetapi sebetulnya itu adalah framing politik, framing sejarah, bahkan tuduhan gitu ya. Nah, ini yang sulit buat Konoha ini untuk maju ke depannya. Jadi kalau misalkan mau melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel lah ya, karena memang kita memandang yang punya teknologi di dunia ini ya Israel, yang punya dana ya mereka gitu, yang punya kemampuan industri yang terbaik di dunia ya mereka juga.
meskipun itu adanya di Amerika atau di negara-negara lain. Sulit Pak Paul kalau nggak punya hubungan diplomatik. Nah, ya paling-paling kita ya hanya mengharapkan pinjaman dari Tiongkok, tapi sampai kapan gitu Tiongkok mampu support kita? Saya kira pun kalau kebanyakan ngutang ke Tiongkok juga lama-lama mereka gerah juga Pak Paul. Ini bisa ambruk ini kapan mereka bisa bayarnya kan gitu. Oke Pak Paul, silakan Pak, diteruskan. Saya tambahin dikit Ompong ya. Ini tadi you nyinggung mengenai apa namanya macekin orang kaya. Ini saya balik lagi kita ke US ya. Itu kan prinsipalnya orang-orang Demokrat. Ya kan tiap kali Kamala itu kampanye dia bilang kita harus memperbesar pajak orang kaya. Nah ini nggak mikir. Justru orang kaya itu yang bikin bisnis, orang kaya itu yang create job, yang mendatangkan pekerjaan. Kan gitu. Indonesia sama. Dia bilang ini tadi Pak Paul nunjukin KFC tutup bangkrut. Kamu melawan boykot KFC, boykot McDonald, boykot. Mereka itu justru yang mengasih pekerjaan kepada rakyat, kok malah dibunuh. Kan gitu ceritanya. Jadi kayak maksudnya orang Demokrat ini sama di sini kayak macam Robin Hood, you know, rob from the rich and give it to the poor. Jadi kayak macam Robin Hood, kita menodong yang orang-orang kaya untuk duitnya dikasihkan orang miskin. Kan gitu. Nah itu satu. Kedua, nah, si Ompong bilang investasi. Nah tadi bilang Cina. Indonesia siapa yang mau masuk investasi yang masuk? Kecuali Cina. Cina itu bukan investasi, kalau saya bilang. Cina itu profit sharing sama partnership. Jadi dia itu seperti bukan investor juga. Kalau investor, kita taruh duit, kita diam nunggu itu stoknya naik atau turun. Enggak. Cina ini biarin aja, itu pakai duit gua, kita ini partnership. Kalau lu nggak bisa bayar, ya gua ambil. Kan ceritanya gitu. Jadi ya nggak bisa dikatakan sebagai investasi. Investasi itu kan kalau kita naruh 100 ribu, ya kita harap mudah-mudahan bisa balik 500 ribu, kan gitu. China ini nggak mikirin kapan baliknya, susah. Investasi di Indonesia susah kapan baliknya. Dia bilang, dia ini partnership. Oke, lu perlu apa? Lu perlu kereta cepat dari Jakarta ke Bandung. Yang namanya Wish or whatever. Ya udah, nggak apa-apa, lu nggak ada duit, nggak apa-apa, gue yang bangun. Tapi tiap bulan itu kamu bayar itu pendapatan tiket, pendapatan apa itu lu balik ke gua. Satu hari kamu bayar apa namanya bunganya aja gak bisa, ya itu udah kereta cepat itu punya gua. Kan gitu, Opung. Jadi ya menurut saya sih bukan investasi asing ya. Gitu. Ya udah, yang lain lanjut, thank you.